Halo, hari ini hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026. Di mana di sini kami melanjutkan pelatihan bersama Pak Rino, di mana pelatihan diawali dengan melakukan penjelasan mengenai toleransi yang ada dalam gambar teknik. Yang pertama kami diminta untuk membaca atau membuka e-book mengenai menggambar mesin menurut standar ISO, karyanya Takeshi Sato dan juga Bapak Sugiarto. Nah, di buku tersebut bisa dibaca mengenai toleransi yang ada dalam sebuah hole atau sebuah lubang. Nah, toleransi tersebut ada pada bagian bab 13, yaitu di halaman 123, di mana di sini disebutkan bahwa toleransi dan bagian-bagiannya. Nah, kenapa harus ada toleransi? Karena ketidaktelitian pada proses pembuatan yang tidak dapat dihindari, suatu alat tidak dapat dibuat setepat ukuran yang diminta. Nah, maka dari itu diperlukan yang namanya sebuah toleransi. Dalam bab 13 tersebut, dalam bukunya menggambar mesin menurut standar ISO karya Takeshi Sato, di sana disebutkan bahwa pada tabel 13.1 diameter memiliki beberapa tingkatan. Yang tingkatan tersebut dibagi dua, yaitu tingkatan utama dan tingkatan di antara. Selain itu juga ada banyak penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak Rino pada hari ini. Di antaranya hal yang paling diamati oleh kami adalah di bagian toleransi linear dan toleransi sudut, di mana kami kami memperhatikan bagaimana dalam suatu toleransi itu ada yang namanya suaian. Apa itu suaian? Suaian itu adalah kesesuaian yang dibuat agar bentuk yang diinginkan sesuai dengan ukuran yang akan digunakan nantinya, agar produk yang dihasilkan tidak menjadi defect. Nah, pada lubang tersebut ada lubang dasar yang dimana memiliki kode H. H ini bermakna hole, ada H5, H6, H7, H8, H9, dan H10. Lalu lambang dan suatu kualitas untuk poros tersebut dibagi menjadi 3 suaian. Yang pertama adalah suaian longgar, yang kedua adalah suaian pas, dan yang terakhir adalah suaian paksa. Di mana suaian longgar ini memiliki beberapa huruf, yaitu B, C, D, E, F, dan G. Di mana untuk H5 ini terbagi menjadi satu untuk suaian longgar, yaitu berukuran 4. Nah, dalam suatu proses permesinan, baik dalam konvensional maupun dalam permesinan CNC, toleransi ini sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk mencapai suatu ukuran yang diinginkan. Akan tetapi tidak memungkinkan untuk kita memiliki kesesuaian yang tidak pas. Misalnya kita menginginkan lubang dasar itu H9, akan tetapi kita menggunakan suaian longgar berukuran 4 atau di kode G. Maka hal tersebut tidak bisa dilakukan karena produk lubang tersebut akan menjadi defect. Maka dari itu diperlukan suatu toleransi, yang mana toleransi tersebut disinggung oleh Bapak Rino memiliki toleransi tertinggi saat ini adalah 0,005 mm atau sekitar 5 mikron. Nah, satuan mikron tersebut bisa kita hasilkan dari 1 dibagi 1000 dikali 4, yang mana hasilnya misalkan 1 dikali 1000 dikali 1 dibagi 1000 dikali dengan 5 untuk mendapatkan suatu toleransi berukuran 5 mikron. Maka dari itu adalah hal yang paling kecil yang bisa didapatkan dari suatu produk. Nah, untuk melihat toleransi tersebut bisa dicontohkan seperti ini, bahwasanya ada suatu atau ini saya bisa contohkan pada suatu botol, di mana botol tersebut memiliki lubang dan juga memiliki diameter yang akan dipasang, di mana lubang ini diminta untuk ditentukan terlebih dahulu suaian apa yang akan digunakan, apakah suaian longgar, suaian pas, atau suaian paksa. Gunanya apa? Gunanya agar produk tersebut bisa dilakukan penggunaannya secara maksimal dan efisien. Seperti ini untuk obat mata, bagaimana caranya
agar obat mata yang ada di dalamnya tidak tumpah saat botol ini dilakukan perpindahan posisi. Maka dari itu diperlukan pembuatan lubang menggunakan suaian-suaian yang ada pada standar di buku tersebut. Sekian pelatihan pada hari ini, sangat menyenangkan. Terima kasih.